Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasbot kembali menyapa Anda. Masih bareng saya Dewa ya. Aduh, suasananya masih hujan terus nih. Soalnya kalau begini-gini nih agak repot juga nih ya kalau buat rekaman atau mungkin kerja di luar ya. Tapi buat kalian yang masih kerja di luar, masih kerja di lapangan, semangat terus ya meskipun musim hujan yang ya nggak menentu ini cuacanya ya. Bikin kalian mungkin agak kurang fit dan juga harus pintar-pintar jaga kesehatan ya. Oke lah. Kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja kita akan coba bahas fakta pertandingan antara PSS Sleman kontra Persib Bandung. Yang sebelum laga ini udah riuh banget nih. Ya, saywar di mana-mana ya. Nah, apakah yang terjadi di laga kali ini? Apakah mungkin sesuai dengan harapan pendukung tim ini masing-masing? Ya, kita akan cari tahu juga nih. Tapi kalau ada hal-hal yang memang agak kurang tepat atau mungkin kelewat ya, yang akan kami bahas di video kali ini ya, silakan tambahin aja di kolom komentar. Seperti biasa juga, sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mau dukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah hal-hal yang terjadi di laga antara PSS Sleman kontra Persib Bandung. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara PSS Sleman kontra Persib Bandung. Saywar, ya seperti biasalah namanya sebuah pertandingan, sebuah penggemar tim sepak bola pasti akan lakukan saywar di sebelum pertandingan ya. Lihat video ini. Bermacam saywar dilakukan oleh oknum supporternya PSS Sleman. Tapi jangan ngambek loh kalau nanti tiba-tiba ternyata ya PSS Slemannya kalah. David Da Silva, ini pertama kalinya DDS tampil sebagai starter setelah DDS ini absen cukup lama di Liga 1. Terakhir kali DDS jadi starter itu di Liga itu di laga pekan kedua ya saat lawan Dewa United. Setelah itu DDS absen dan baru kembali itu di pekan ke-8 lawan Madura. Lalu absen lagi. Baru kembali lagi pekan 10 dan 11. Setelah itu DDS absen lagi. Ini balik lagi jadi starter lagi ya. Stadion Manahan. Ini ketiga kalinya Persib jumpa PSS Sleman di Stadion Manahan Solo. Pertama kali bertemu itu di tahun 2021-2022. Waktu itu Persib menang 4-2. Dan pertemuan kedua tuh musim lalu saat PSS Sleman menang 0-1 atas Persib Bandung. Gol Nicolau Cardoso di menit 17 adalah gol perdana Nicolau di musim ini. Gol DDS di menit ke-19 adalah gol ketiga DDS musim ini. Dan ini unik ya, DDS cetak gol di menit 19 dengan nomor punggung 19. Dan ini total gol kelima sih yang DDS cetak di Stadion Manahan Solo selama dia main di Liga Indonesia bersama 3 klub ya. Dan DDS itu harus tunggu 10 laga di Liga 1 musim ini buat nyetak gol ketiga lo ya. Gustavo versus Gustavo. Ya, ada 2 Gustavo di laga ini. Yang uniknya Gustavo yang satu yakni mainnya terlalu jorok, dan Gustavo yang satu mainnya terlalu licin. Ya, Gustavo Franca di kubu Persib mainnya terlalu jorok, sementara Gustavo Tocantins di kubu PSS Sleman terlalu licin. Jadi emang dua orang ini seperti apa ya? Seperti duel klasik lah ya. Nah, ini kembali kami katakan ya, ini perlu diperhatikan oleh wasit-wasit di Indonesia. Sebab ini udah berulang-ulang kali terjadi ya. Sebuah tim ketika tengah melakukan counter attack tapi dihalangi oleh pemain lawan, mau itu keras atau enggak, itu disebutnya technical foul dan itu wajib kartu kuning loh ya. Contohnya nih, Paulus Tanggang di menit ke-55, ini harusnya kartu kuning. Ini nggak ada ampun kalau di aturan FIFA ya. Tapi lolos loh dari kartu kuning. Bahkan kalau kartu kuning, ini kartu kuning kedua loh Paulus Tanggang. Dan juga di menit ke-70 berapa nih? 74 ya. Saat Danilo Alves menendang bola yang udah ditiup peluit sama wasit. Nah, dalam aturan FIFA, seorang pemain ketika peluit sudah ditiup oleh wasit, dia ini membanting bola ataupun menendang bola dengan emosi
Emosi atau tidak sebenarnya ini termasuk pelanggaran teknikal ya, dan ini wajib kartu kuning. Tapi wasit di sini nggak ngasih kartu kuning lo ya. Gol Ujang Tiron di menit 79 adalah gol ke-6 Tiron di musim ini. Dan ini yang kami bilang ya, Persib itu harus memperbanyak yang namanya tendangan jarak jauh. Ini terbukti kan? 78. Ya, ini adalah 78. Kemenangan ke-7 bagi Persib musim ini dan kekalahan ke-8 PSS Sleman musim ini. Still unbeaten. Ya, 12 laga sudah Persib belum terkalahkan musim ini, dan ini menyamai pencapaian Boyan Hodak sendiri sih di musim lalu. Man of the match di laga ini kemungkinan akan diterima oleh David Da Silva. Itu kemungkinan kami loh ya, dan kami pun setuju kalau memang DDS yang jadi man of the match di laga ini. Oke, kita akan bahas ya. Pertama, kami mau nyenggol dulu nih yang udah ngasih cywar seperti di video ini, seperti yang kami bilang tadi ya. Sebelum laga udah ngejek sana sini, usai laga bilangnya PSS versus wasit. Ada, mau kami jelasin. Sekarang jelasin deh di mana letaknya Persib dibantu wasit. Apa cuma gara-gara pelanggaran yang katanya Paulus Tanggang itu kena bola itu doang? Kalian gak ngelihat 8 pelanggaran di depan kotak penalti? Kalian gak ngelihat Paulus Tanggang harusnya kartu merah tapi nggak dikasih kartu merah? Kalian gak ngelihat Irfan Nanda harusnya kartu kuning tapi nggak dikasih kartu kuning? Kalian gak ngelihat Danilo Alves harusnya kartu kuning tapi nggak dikasih kartu kuning? Lah di mana dibilang Persib dibantu wasit? Lah itu aja udah dibantu wasit kok PSS Sleman. Coba kalau nggak dibantu, Paulus Tanggang udah kartu merah, Irfan Nanda udah kartu kuning bahkan kartu merah, Danilo Alves udah kartu kuning harusnya. Kenapa kalian nggak ngeliat ke situ? Kan ini lucu lah. Inilah tipikal apa ya? Tipikal netizen Indonesia. Tipikal apa? Orang disebut supporter tapi nggak ngerti apa yang disebut supporter lu ya. Sebelum bertanding, keluar-keluarnya minta ampun, masang stiker-stiker atau tulisan-tulisan tempelan-tempelan yang seolah-olah ngejek tim lawan. Giliran kalah nyalahin tim lawan. Kalian itu harus ingat, kita semua itu harus ingat dan sadar yang namanya Tuhan itu maha adil. Itu pun kalau kalian masih percaya dengan yang namanya Tuhan. Kalau kalian udah nggak percaya dengan yang namanya Tuhan, berarti kalian nggak punya agama. Kalian sebelum laga udah ngejek Persib habis-habisan di dunia nyata, di dunia sosmed, bahkan di komentar-komentar. Terus apa kalian pikir Tuhan tidur? Enggak. Tuhan balas ejekan kalian dengan kemenangan buat Persib. Itu yang patut kita sadari sebagai manusia. Kita nggak boleh seenak ngejelekin orang, ngejelekin pihak-pihak tertentu tanpa kita tahu kita akan dapat balasan. Mungkin Tuhan nggak langsung ngebalas sama kita, tapi ngebalasnya pada sama hal-hal yang lain yang kita nggak duga. Dan ini salah satu contohnya. Ini cuma peringatan aja loh ya. Kalau dibilang wasit di laga ini jelek, betul, wasit di laga ini sangat jelek. Dua tim dirugikan oleh wasit ini. Tapi kalau kalian ngerasa sebagai pengamat ataupun penikmat ataupun paham sepak bola, harusnya kalian bisa menganalisa secara dalam, bukan cuma ngedengar dari si Anu terus ikut-ikutan. Apa kekurangan PSS Sleman di laga ini? Yang pertama, di laga ini jarak antara pemain satu dengan pemain lain di PSS Sleman itu terlalu jauh. Jarak antara striker PSS Sleman dengan pemain tengah PSS Sleman terlalu jauh. Tokantins kadang nyerang sendirian, gak ada yang ngedukung. Danilo Alves lebih sibuk di tengah. Betinho terlalu pede, terlalu sering syuting-syuting jarak jauh, yang ujung-ujungnya ya kembali lagi soal finishing yang buruk di PSS Sleman. Itu yang menyebabkan kekurangan PSS Sleman. Tapi kalian gak nyadarin itu. Kalian bilang Persib dibantu oleh wasit. Coba lihat statistik ini. 22 pelanggaran, cuma 3 kartu kuning. Ya silahkan jawab sendiri.
PSS itu kiper udah bagus, cuma backnya kadang bikin blunder, dan juga penyerang-penyerangnya nggak klop, nggak kompak, kadang nyerang sendirian, kadang pengen nafsu sendirian. Itu loh yang bikin PSS di laga ini tuh kalah. Kalian harus sadari itu juga. Kita nggak boleh memandang dari satu sisi aja. Sementara bagi Persib Bandung, 5 tendangan bebas di depan kotak penalti, tapi nggak satu pun berbuah gol. Apa artinya? Artinya Persib butuh seorang free kick taker alias penendang bebas handal yang bisa ngatur itu tendangan bebas harus kencang atau harus pelan. Maklok itu selalu naik bolanya kalau ambil tendangan bebas. Ciro Alves kenceng sih kenceng, tapi akurasinya yang kurang. Lalu Persib pun jelas butuh seorang sniper atau penendang jarak jauh. Terbukti dong, spekulasinya tendangan Tyrone Del Pino ini berbuah gol. Padahal nggak terlalu keras loh ya, tapi bisa ngebobol gawang PSS. Bagaimana jika Persib memiliki sejumlah penembak-penembak handal? Lalu barisan pertahanan, Edo di laga ini nggak terlalu bagus seperti biasanya lu ya. Banyak umpan-umpan yang sering salah. Duet Gustavo dan Nick masih belum sebagus antara Nick dan Beto lah. Koordinasi di lini belakang dan lini tengah ini masih kurang padu. Jarak antara lini belakang dan lini depan ini kayak jauh banget. Jadi nggak ada yang namanya umpan-umpan progresif passing. Ini umpan-umpan pun sering salah nih. Ya inilah sejumlah masalah yang harus segera dibenahi oleh Boyan Hodak di putaran 2. Sebab di laga ini sebenarnya ya Hodak itu ingin full menyerang lo ya. Terbukti Persib atau Hodak ya menurunkan DDS dari menit awal sampai akhir. Bahkan menambah daya gedor dengan memasukkan Tyrone Del Pino dan Dimas Derajat. Meskipun sayangnya ya Dimas ini cuma main 5 menit dan harus istirahat menepi mungkin selama 1-2 bulan lantaran cedera ankle ya. Tapi ya mau gimana lagi, Boyan Hodak udah usaha. Tapi ya itu, lagi-lagi Persib itu butuh 2 hal di sektor serang, yakni tambahan striker dan pelatih striker. Sebab kelihatan banget ya cara nyerang Persib ini belum tertata rapih lo ya. Beda dengan musim lalu. Musim lalu itu Persib itu kalau nyerang cuma butuh 1-2 detik aja itu udah berbahaya lo ya. Lah sementara saat ini kalau counter attack pun masih sering lakukan kesalahan sendiri. Jadi Persib benar-benar butuh seorang pelatih striker ya. Cuma itu yang bisa kami analisa. Silahkan tambahin jadi kalau ada yang kurang ya. Lalu soal bobotoh yang meninggal sebab alami kecelakaan usai nonton Persib di Manahan yang bernama Muhammad Fatir Fauzan, kami nggak bisa terlalu banyak memberikan komentar ya. Kami cuma turut berbelasungkawa, semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatir meninggal lantaran mengalami kecelakaan di sekitaran Solo usai motor yang dikendarainya alami kecelakaan dan meninggal di rumah sakit IRC Solo. Cuma satu pesan kami, tak ada olahraga sebanding nyawa. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa kami bedah, kami bahas dalam laga antara PSS Sleman kontra Persib Bandung. Gimana nih? Sesuai dengan harapan kalian nggak nih? Ya, itulah sepak bola ya. Ada yang menang, ada yang kalah, ada imbang ya. Tapi ya, kita tetap dukung sportivitas klub kita masing-masing. Nggak usah saling menjatuhkan klub lain juga, nggak usah saling ya merendahkan tim lain juga. Tapi dukunglah klub kalian, kebanggaan kalian dengan rasa terhormat, rasa sportivitas. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.